Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Rasbila dengan NIM 41121010093. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar studi perancangan 2 eh, untuk gedung sekolah 2 lantai dengan luas 30 kali 10 meter. Selanjutnya, ini ada gambar soft drawing dari gedung sekolah 2 lantai. Ini yang pertama ada tampak depan, yang selanjutnya ada tampak samping kanan dan kiri, selanjutnya lagi ada tampak belakang. Berikutnya ada denah kolom lantai 1 dan 2. Berikutnya ada denah lantai 1 dan denah lantai 2. Ini isinya ruang kerja belajar. Selanjutnya ada denah plat lantai 1 dan 2. Selanjutnya ada denah atap. Denah atap ini dengan tipe K1 dan K2. Selanjutnya ada gambar potongan AA. Selanjutnya ada gambar sekolah potongan BB. Selanjutnya ada detail plat lantai AS2. Ini juga sama. Selanjutnya ada denah untuk portal AS4. Selanjutnya ada detail ring balok dan balok lantai. Selanjutnya ada balok, detail balok sleeve dan balok lantai. Lanjut, ini ada WBS dari pekerjaan pekerjaan gedung sekolah 2 lantai. Yang pertama ada pekerjaan persiapan dan pekerjaan struktur. Untuk pekerjaan persiapan, isinya ada pembersihan lapangan, pengukuran dan pemasangan boplank, direct kit, pembongkaran bangunan existing, termasuk pembuangan sisa material, dan pembuatan papan nama proyek. Untuk pekerjaan struktur dibagi lagi menjadi 3, yaitu struktur bawah, struktur atas, dan finishing MEP. Untuk pekerjaan struktur bawah ini dibagi lagi menjadi 5, yaitu ada pondasi tapak tipe P1 22 unit, yang isinya ada galian tanah pondasi, urukan kembali bekas galian, urukan pasir alas pondasi T5 cm, pasangan batu kosong 10 cm, plat pondasi tapak ukuran 140 kali 140 cm, dan pembuatan stik kolom 30 per 40 cm dari pondasi tapak seluruh. Selanjutnya ada pondasi tapak tipe 2, yaitu 16 unit. Di sini pekerjaannya ada pekerjaan galian tanah pondasi, ada urukan kembali bekas galian, ada urukan pasir alas pondasi T5 cm, pasangan batu kosong 10 cm, plat pondasi tapak ukuran 120 kali 120, dan yang terakhir stik kolom 30 per 30 cm dari pondasi tapak ke seluruh. Selanjutnya ada pondasi tapak untuk P3, pondasi tapak tipe 3, 1 unit untuk tangga. Pekerjaannya ada galian tanah pondasi, urukan kembali bekas galian, urukan pasir alas pondasi 5 cm, pasangan batu kosong 10 cm, plat pondasi tapak ukuran 165 kali 80 cm, dan yang terakhir stik kolom dari pondasi tapak ke seluruh. Selanjutnya ada pondasi menerus. Di sini urutan pekerjaannya ada galian tanah pondasi menerus, urukan kembali bekas galian, urukan pasir alas pondasi 5 cm, pemasangan batu kosong, pasangan batu kosong pondasi 10 cm, dan pasangan batu gunung 1:4. Selanjutnya ada seluf gantung atau seluf 18 per 25 cm.
Di sini isi pekerjaannya ada galian tanah pondasi menerus, urukan kembali bekas galian, urukan pasir alas pondasi 5 cm, pasang batu kosong pondasi 10 cm, dan pasangan batu gunung 1:4. Untuk pekerjaan lantai 1 dibagi menjadi pekerjaan pasang plasteran, pekerjaan beton bertulang, pekerjaan lantai. Pekerjaan lantai ini terdiri dari ruangan, selasar tangga, dan trap tangga. Untuk pekerjaan kusen pintu dan jendela, isinya ada kusen dan daun pintu jendela. Untuk pekerjaan pengunci dan penggantung, ada kunci, engsel, slot pintu, grendel jendela, dan yang terakhir pekerjaan pengecatan yaitu cat tembok, cat langit-langit, mengecat kusen, dan daun pintu. Berikutnya untuk pekerjaan lantai 2 dibagi lagi menjadi pekerjaan pasangan dan plesteran, yaitu pasangan dinding dan plesteran dinding. Selanjutnya untuk pekerjaan beton bertulang ada kolom beton, balok, ring balok, dan balok top gavel. Untuk pekerjaan lantai ini ada pemasangan keramik 40 kali 40 untuk ruangan dan selasar tangga. Selanjutnya untuk pekerjaan atap, rangka atap, ada perkayuan konstruksi kuda-kuda, boarding, dan lap splang router papan. Selanjutnya untuk pekerjaan penutup atap, ada penutup atap seng genteng metal 0,30, rabung seng genteng metal 0,35. Untuk pekerjaan langit-langit, ada rangka plafon, plafon plywood, untuk selasar dan ruangan, dan juga titisan atap. Selanjutnya, untuk pekerjaan kusen pintu, ada pekerjaan pemasangan kusen dan daun pintu jendela. Untuk pintu dibagi menjadi dua, yaitu pintu tipe A dan jendela tipe B. Selanjutnya, ada pekerjaan pengunci dan penggantung. Isinya pemasangan engsel pintu, slot pintu, grendel jendela, dan pegangan jendela. Selanjutnya, untuk finishing dan MEP, ini dibagi lagi menjadi pekerjaan pengecatan lantai 1, yaitu cat tembok, cat langit-langit, dan cat daun pintu, jendela, dan jalusi papan. Selanjutnya, ada pekerjaan instalasi listrik, lantai 1. Selanjutnya, ada pekerjaan pengecatan lantai 2. Selanjutnya, ada pekerjaan instalasi listrik lantai 2, dan finishing. Selanjutnya, setelah melihat WBS-nya atau urutan pekerjaannya, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk volume. Untuk volume struktur bawah ini, eh, yang pertama ada pekerjaan tanah dan pondasi. Pondasi yang dipakai, pondasi tapak tipe P1. Yang pertama, untuk pekerjaan galian tanah dan pondasi, untuk menghitung volume, dibutuhkan rumus panjang kali lebar kali tinggi, dan dikali sama unit eh, berapa banyak unit yang dipakai. Untuk galian tanah pondasi panjangnya 1,6 meter, lebarnya 1,6, tingginya 2,5, dan unit yang dipakai 22 unit. Maka volumenya dikalikan semua, volume yang dihasilkan 140,8 meter kubik. Untuk urukan kembali bekas galian, pekerjaan kedua, pekerjaan kedua adalah hasil dari pekerjaan pertama dibagi 4, maka volumenya 35,2 meter kubik. Selanjutnya untuk urukan pasir alas pondasi, volumenya 5,632 meter kubik. Selanjutnya untuk pekerjaan pasang batu kosong T tinggi 10 cm. Selanjutnya untuk pasang batu kosong T 10 cm, volumenya 5,632 meter kubik. Selanjutnya untuk pekerjaan stik kolom 30 per 40 cm dari pondasi tapak ke slope, volumenya yaitu 5,28 meter kubik.
Selanjutnya masih di pekerjaan struktur bawah. Untuk pondasi tapak tipe 2, pada pekerjaan galian tanah dan pondasi, volumenya 78,4 meter kubik. Untuk urugan bekas galian, volumenya 19,6 meter kubik. Selanjutnya untuk pekerjaan urukan pasir alas, pondasi T5 cm, 3,136 meter kubik volumenya. Selanjutnya untuk pekerjaan pasang batu kosong T10 cm, volumenya 3,136 meter kubik. Selanjutnya untuk pemasangan Selanjutnya untuk plat pondasi tapaku, volumenya 5,76 meter kubik. Selanjutnya untuk pekerjaan stik kolom 30 per 30 cm dari pondasi tapak ke sloof, volumenya 2,88 meter kubik. Selanjutnya masih di struktur bawah, untuk pondasi tipe P3 untuk tangga galian pada pekerjaan galian tanah pondasi, volumenya 1,155 meter kubik. Selanjutnya untuk urugan bekas galian, volumenya 0,288 meter kubik. Selanjutnya untuk pekerjaan urugan pasir alas T5 cm, 0,0825 meter kubik. Untuk pasang batu kosong T10 cm, volumenya 0,165 meter kubik. Selanjutnya untuk pekerjaan plat pondasi tapak ukuran 165 kali 80, volumenya 0,264 meter kubik. Selanjutnya untuk pekerjaan stik kolom dari pondasi tapak ke sloof, volumenya 0,594 meter kubik. Masih di pekerjaan struktur bawah, untuk pondasi menerus, pada pekerjaan galian tanah pondasi menerus, volumenya 84 meter kubik. Untuk urukan kembali bekas galian, volumenya 21 meter kubik. Untuk pekerjaan urukan pasir alas pondasi, volumenya 5,6 meter kubik. Selanjutnya untuk pasang batu kosong T10 cm, volumenya 11,2 meter kubik. Dan yang terakhir untuk pondasi menerus pasangan batu gunung 1:4, volumenya 40,32 meter kubik. Selanjutnya dihitung juga dari struktur atas, yaitu lantai 1, volumenya 69,96. Lantai yang kedua, plesteran trasramnya 139,92 meter kubik. Dan seterusnya sampai lantai 2, juga sama, dihitungnya panjang kali lebar kali tinggi, maka didapat volumenya. Dan juga untuk MEP dan instalasi listriknya juga sama, untuk volumenya panjang dikali lebar kali tinggi. Selanjutnya, setelah dihitung volume, maka kita bisa masukkan volume-volume tadi ke tabel Bill of Quantity atau BOQ. Setelah semuanya sudah dimasukkan, maka bisa dilanjut untuk mencari harga satuan upah dan bahan. Nah, harga satuan upah dan bahan ini bisa dicari di peraturan pemerintah DKI Jakarta sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jika sudah didapat, maka kita bisa lanjut ke perhitungan AHSP. Jadi fungsi dari mencari harga upah dan bahan satuan ini untuk menghitung harga satuan pekerjaan. Untuk pekerjaan struktur bawah ada pada pekerjaan tanah dan pondasi. Untuk pondasi tapak tipe P1 untuk 22 unit, maka cara mencari AHSP-nya kita masukkan dulu tenaga kerjanya dalam satuan orang per hari
dan dimasukkan koefisiennya. Untuk koefisien ini didapat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023. Jika sudah didapat koefisiennya, maka masukkan harga satuan upah dari daftar harga upah dan bahan. Setelah dimasukkan, maka cara mencari AHSP-nya adalah tinggal dikalikan koefisien dan harga satuan. Maka pada pekerjaan galian tanah dan pondasi, tukang galinya harganya 37.500. Begitu juga untuk pekerja dan mandor, dihitung dengan mengkalikan koefisien dan jumlah harga. Maka dihasil maka muncullah hasil harga satuannya. Setelah itu dijumlah hasil harga tenaga kerjanya, terus bahannya jika ada, dan peralatannya. Jika sudah jumlahkan semua peralatan, bahan, dan harganya. Setelah itu kita masukkan PPN-nya, biasanya itu 10-15%. Karena di sini makanya 10%, maka dikalikan 10%. Maka didapat harga satuan pekerjaannya dari PPN ditambah sama jumlah harga tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Selanjutnya, untuk urugan kembali bekas galian juga sama. Untuk pekerja tanah, tukang uruk, dan mandor, dicari koefisiennya, dimasukkan harga satuannya, dan dikalikan antara koefisien dan harga satuan. Maka didapat hasilnya. Selanjutnya ini ada bahan, yaitu pasir uruk. Untuk pasir uruk ini dicari juga untuk koefisiennya dari peraturan pemerintah. Selanjutnya dikalikan dengan harga satuannya. Berikut juga dengan peralatannya. Setelah itu dijumlah, didapatkan hasil akhirnya atau harga satuan pekerjaan urugan kembali bekas galian, yaitu 153.000. Selanjutnya untuk urugan pasir alas pondasi T5 cm didapatkan jumlah harga satuan pekerjaannya itu 255.200. Selanjutnya untuk pasangan batu kosong T10 cm didapatkan harga satuan pekerjaannya 393.250. Selanjutnya untuk plat pondasi tapak ukuran 140 kali 140 cm didapatkan harga satuan pekerjaannya 3.053.600. Selanjutnya untuk stik kolom 30/40 cm dari pondasi tapak ke slov didapat harga satuannya 4.351.50. Selanjutnya untuk pondasi tapak tipe P2 yang 16 unit untuk pekerjaan galian tanah pondasinya didapatkan harga satuan 172.040. Selanjutnya, untuk urugan kembali bekas galian, didapatkan hasil harga satuannya 141.680. Selanjutnya, untuk urugan pasir alas pondasi T5 cm, didapatkan harga satuannya 471.680. Selanjutnya, untuk pasangan batu kosong T10 cm, didapatkan harga satuan pekerjaannya 270.616. Selanjutnya untuk plat pondasi tapak ukuran 120 kali 120 dapatkan hasil harga satuannya 3.053.600. Selanjutnya untuk stik kolom 30/30 cm dari pondasi tapak ke slov didapatkan harga satuan pekerjaannya 4.356.550. Selanjutnya untuk pondasi P3 pada pekerjaan galian pondasi didapat harga satuannya 258.500. Selanjutnya untuk urugan kembali bekas galian didapat hasil harga satuannya 89.534.
Selanjutnya, untuk urugan pasir alas pondasi T5 cm didapatkan harga satuan pekerjaannya 471.790. Selanjutnya, untuk pasangan batu kosong T10 cm didapatkan harga satuan pekerjaannya 632.280. Selanjutnya, untuk plat pondasi tapak 165 kali 80 cm dapat hasil harga satuannya 3.261.934. Selanjutnya, untuk stik kolom 30 per 30 cm dari pondasi tapak ke sloof didapatkan harga satuan pekerjaannya yaitu 4.977.491. Selanjutnya, untuk pekerjaan pondasi menerus, pada pekerjaan galian tanah pondasi menerus didapatkan harga satuan pekerjaannya 236.225. Selanjutnya, untuk urugan kembali bekas galian didapatkan harga satuannya 509.850. Selanjutnya, untuk urugan pasir alas pondasi T5 cm didapatkan hasil harga satuannya 499.950. Untuk pekerjaan batu kosong T10 cm didapatkan hasil harga satuannya 707.575. Selanjutnya, ada plat pondasi tapak 140 kali 140 didapatkan harga satuannya 3.234.000. Selanjutnya, ada seluf gantung. Ini harga satuannya 91.575. Selanjutnya, untuk urugan kembali bekas galian didapatkan harga satuannya yaitu 131.725. Selanjutnya, untuk urugan pasir alas pondasi didapatkan harga satuannya 258.225. Selanjutnya, untuk pasangan batu kosong T10 cm didapatkan harga satuannya 401.500. Selanjutnya, untuk pasangan batu gunung didapatkan hasil harga satuannya yaitu 474.650. Dari pekerjaan ini dijumlahkan semua dari pekerjaan struktur bawah semuanya. Setelah itu baru ditambah dengan PPN-nya. Maka didapatkan hasil harga satuan plus PPN. Selanjutnya dilakukan juga perhitungan pada struktur atas dan mechanical elektrikalnya. Jika sudah semua, maka dimasukkan ke dalam satu tabel dari full semua dari AHSP struktur bawah, atas, dengan MEP-nya. Selanjutnya dilakukan perhitungan durasi. Untuk pekerjaan struktur bawah yaitu pekerjaan tanah dan pondasi tapak tipe P1 22 unit. Untuk galian tanah pondasinya, yang pertama itu kita tentuin dulu jumlah timnya. Jumlah tim ini biasanya satu tim itu bisa bisa 15 sampai 20 orang. Jika jumlah timnya lebih dari 15, maka dijadikan 2 atau 3 tim. Nah, untuk volume pekerjaannya didapat dari volume pekerjaan yang tadi sudah dihitung. Selanjutnya, untuk koefisiennya, masukin koefisien yang tadi. Terus untuk jumlah orang ini kita yang bisa acak-acak dengan Excel, maka produktivitasnya itu harus sama. Jadi orangnya aja bisa diganti-ganti mau berapa orang dan sesuaikan sama produktivitasnya. Nah, maka didapatlah durasinya. Untuk durasi ini nanti kita round up, maka didapat hasil durasinya 9 hari. Selanjutnya, untuk urukan kembali bekas galian, didapatkan volumenya 29,570 meter kubik.
didapatkan durasinya 3 hari. Dan untuk urugan pasir alas pondasi T5 cm, untuk jumlah timnya 1, jumlah orang untuk pekerjanya 1,2, tanah tukang uruknya 1 orang, dan mandornya 0,2. Maka durasinya 1 hari. Selanjutnya untuk pasangan batu kosong, untuk jumlah timnya 1, untuk volumenya dari yang Excel volume, jumlah orang untuk pekerjanya 2 orang, tukang batunya 1,25 orang, dan mandornya 0,1. Maka didapat durasinya 2. Selanjutnya untuk pekerjaan plat pondasi tapak 140 kali 140 didapat durasinya itu 4 hari. Selanjutnya untuk stik kolom 30 per 40 cm dari pondasi tapak ke seluf didapat durasinya itu 1 hari. Selanjutnya untuk galian tanah pondasi didapatkan durasinya yaitu 7 hari. Selanjutnya untuk pondasi tapak tipe P2 16 unit, urugan kembali bekas galian didapatkan durasinya 2 hari. Selanjutnya untuk urugan pasir alas pondasi didapatkan durasinya 1 hari. Selanjutnya untuk urugan pasir alas T 10 cm didapatkan hasilnya durasinya 2 hari. Selanjutnya untuk plat pondasi tapak 120 kali 120 didapatkan durasinya 1 hari. Selanjutnya, untuk stik kolom 30 per 30 cm dari pondasi tapak ke seluf didapatkan durasinya 1 hari. Selanjutnya, untuk galian tanah pondasi didapatkan durasinya 1 hari. Selanjutnya, untuk urugan kembali bekas galian didapatkan hasilnya 1 hari. Selanjutnya, untuk urugan pasir alas pondasi T5 cm, ini pada pondasi tapak tipe 3 didapatkan durasinya 1 hari. Selanjutnya untuk urugan pasir alas T10 didapatkan durasinya 1 hari. Untuk plat pondasi tapak 165 kali 80 cm didapatkan durasinya 1 hari. Selanjutnya untuk stik kolom 30 per 30 cm dari pondasi tapak ke seluf didapatkan durasinya 1 hari. Selanjutnya untuk pondasi menerus pada pekerjaan galian tanah pondasi menerus untuk durasinya 7 hari. Selanjutnya untuk urugan kembali bekas galian didapatkan hasil durasinya 4 hari. Selanjutnya untuk urugan pasir alas pondasi 5 cm durasinya 2 hari. Untuk pasangan batu kosong 10 cm hasil durasinya 2 hari. Untuk pondasi menerus plat pondasi tapak ukuran 140 kali 140 didapatkan durasinya 6 hari. Selanjutnya untuk galian pondasi menerus didapatkan durasinya 1 hari. Selanjutnya untuk slof gantung, slof pada slof gantung diurungkan kembali bekas galian didapatkan durasinya 1 hari. Selanjutnya untuk urugan pasir alas 5 cm itu durasinya 1 hari. Untuk pasangan batu kosong 10 cm itu durasinya 1 hari. Untuk pasangan batu gunung 1:4 durasinya 1 hari. Begitu juga untuk pekerjaan struktur atas, lantai 1, lantai 2, dan mechanical electrical. Selanjutnya, setelah menghitung durasi, maka dimasukkan ke tabel rekap durasi. Jika sudah, hmm, selanjutnya yang kita lakukan adalah menghitung bobot. Bobot ini untuk kita masukkan ke kurva S. Untuk dari tabel bisa dilihat ini ada urutan pekerjaan dan jumlah harga. Jumlah harga ini dari yang AHSP yang tadi udah kita cari. Untuk rumus bobotnya yaitu jumlah harga setiap pekerjaan dibagi jumlah seluruh harga keseluruhan dikali 100. Maka bobotnya didapatkan dalam bentuk persen. Selanjutnya ini ada tabel
Rencana anggaran biaya. Dari yang tadi sebelumnya sudah kita hitung, kita masukkan ke tabel uraian pekerjaannya, kita masukkan volumenya, dan analisanya ini dari SNI. SNI berapa yang kita pakai. Terus untuk harga satuannya yang tadi kita sudah hitung, tinggal dimasukkan. Selanjutnya untuk menghitung RAB ini, rumusnya adalah rumusnya adalah volume dikali harga satuan. Maka didapat RAB-nya 9.964.247. Selanjutnya untuk urugan kembali bekas galian juga sama dilakukan dengan cara mengalihkan volume dengan harga satuan. Begitupun juga sampai fondasi stuf gantung. Selanjutnya ini adalah grafik CPM dari gedung sekolah 2 lantai. Nah, CPM ini berfungsi untuk menentukan prodesesornya, menentukan jalur kritisnya juga. Untuk prodesesornya ini untuk menentukan pekerjaan mana pekerjaan yang sebelum atau sesudahnya. Selanjutnya, setelah membuat RAB, lalu kita buat kurva S. Untuk kurva S-nya, untuk data yang dibutuhkan ada uraian pekerjaan, jumlah harga satuan yang tadi sudah dihitung, durasi yang tadi sudah dihitung dalam bentuk hari, dan bobot pekerjaan. Dan yang terakhir ada predecessor atau pekerjaan sebelumnya. Ini didapat dari MS Project tadi. Selanjutnya, untuk menghitung kurva S-nya, yang pertama untuk contohnya pekerjaan pembersihan lapangan, maka ini untuk durasinya 2 hari, predecesornya tidak ada, bobotnya ada, maka cara menghitungnya adalah durasi bobot dibagi durasi. Maka dihasilkan 0,01616. Karena durasinya 2 hari, jadi kita bagi menjadi 2 hari. Dan juga selanjutnya ada pengukuran pemasangan ball plank, itu durasinya 1 hari. Untuk cara hitungnya, eh, bobotnya itu bobot dibagi durasi, maka dihasilkanlah 0,0323. Untuk prodesesornya adalah eh, ini sebelum pekerjaan, setelah pekerjaan 2, maka ditulisnya setelah pekerjaan 2. Begitupun seterusnya, maka dihasilkanlah kurva S-nya sebagai berikut. Kurva S ini dalam bentuknya hari. Selanjutnya dilakukan rekap hasil dari semua totalnya, direkap di satu tabel. Selanjutnya ini ada kebutuhan untuk sumber daya. Kebutuhan sumber daya ini dilakukan per pekerjaan. Contohnya untuk pekerjaan struktur bawah di pondasi tipe P1 20 unit untuk galian tanah pondasi dimasukkan untuk tenaga kerjanya, bahan dan peralatannya, satuannya dimasukkan, lalu koefisiennya ini ada kuantitasnya. Kuantitas ini didapat dari BOQ. Selanjutnya untuk menghitung kebutuhannya, maka kuantitasnya dikali dengan koefisien. Didapatkan kebutuhan sumber dayanya 29.568. Untuk pekerja sama kuantitasnya dikali sama koefisiennya, maka didapat 35.481. Selanjutnya untuk mandornya juga sama, kuantitas dikali sama koefisien, maka didapatkan hasilnya. Begitupun juga peralatan, lalu dijumlah, maka didapat hasilnya 68.598 untuk jumlah sumber dayanya. Begitupun juga seterusnya. Selanjutnya ada jadwal tenaga kerja. Jadwal tenaga kerja ini
didapatkan dari jumlah tenaga kerja dengan durasinya. Rumusnya adalah jumlah tenaga kerja dibagi dengan durasi, maka didapatkan hasilnya, lalu dibuat grafiknya seperti ini. Berikut adalah grafik jadwal tenaga kerja. Selanjutnya, untuk histogram tenaga kerja, ini didapat dari jumlah pekerja dengan durasi, maka didapatkan jumlah tenaga kerjanya untuk masing-masing untuk kepala tukang, untuk pekerja, tukang gali, tukang batu, tukang cor, tukang kayu, tukang pasir, tukang cat, tukang listrik, dan tukang pasang. Selanjutnya ada jadwal material. Ini didapat dari jumlah material dan durasi. Rumusnya jumlah material dibagi dengan durasinya, maka didapatkan hasilnya, lalu dibuat grafiknya. Setelah itu, selanjutnya ada histogram material, sama ini didapat dari jumlah material dengan durasi, maka didapatkan histogramnya seperti ini. Selanjutnya ada jadwal peralatan. Ini juga sama, dapat dari jumlah peralatan dan durasi. Rumusnya jumlah peralatan dibagi dengan durasi, maka didapatkan hasilnya, lalu dibuatkan grafik seperti ini. Setelah itu didapatkan histogram peralatannya juga. Ini dari jumlah durasi dan peralatan. Maka didapatkan hasil histogramnya seperti ini. Yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.